Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Aisyah, NIM Ki1A1 18138. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul uh, Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri Produk Fermentasi Susu Kedelai dan whey tahu menggunakan bakteri asam laktat komersial. Whey merupakan produk samping dari proses pembuatan tahu yang mengandung total protein 0,138%, total pati 0,855%, dan total gula 1,128% serta isoflavon sebesar 20,77% relatif terhadap total isoflavon kedelai. Fermentasi bakteri asam laktat juga menghasilkan bakteriosin, yaitu bioaktif peptida atau protein yang memiliki aktivitas antimikroba, terutama terhadap bakteri gram positif yang berkaitan dengan kerusakan makanan maupun bakteri patogen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri produk fermentasi susu kedelai dan whey tahu menggunakan bakteri asam laktat. Metode penelitian yang pertama, penyiapan starter bakteri asam laktat. Menyiapkan 100 ml bakteri asam laktat yang diketahui mengandung bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacteria yang diremajakan terlebih dahulu dalam 1 liter susu sapi steril dan diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 4 jam. Kemudian sebanyak 10 ml hasil peremajaan ini ditambahkan ke dalam 200 ml susu kedelai steril yang telah ditambahkan laktosa sebanyak 0,5% dan diinkubasi pada suhu 45 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya, fermentasi susu kedelai dan whey tahu. Susu kedelai dan whey tahu disterilkan masing-masing sebanyak 500 ml ditambahkan dengan laktosa masing-masing sebanyak 2,5 gram. Kemudian starter bakteri asam laktat sebanyak 25 ml ditambahkan ke dalam masing-masing susu kedelai dan whey tahu pada suhu 45 derajat Celcius dan dilakukan penginkubasian selama 7 jam pada suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, uji antibakteri ekstrak hasil fermentasi. Pada uji antibakteri ini dilakukan dengan metode difusi cakram dan metode perforasi. Metode difusi cakram yaitu dengan meletakkan cakram kertas dan direndam dengan ekstrak hasil fermentasi susu kedelai dan whey tahu oleh bakteri asam laktat yang selama 15 menit ke dalam cawan petri yang berisi media Na dan bakteri uji. Kemudian metode perforasi dengan menuangkan 10 mikroliter ekstra hasil fermentasi susu kedelai dan whey tahu oleh bakteri asam laktat ke dalam lubang sumur yang berdiameter 6 mm dalam cawan petri yang berisi media Na dengan tebal 5 mm dan bakteri uji. Selanjutnya, uji antioksidan metode PCR. Pada metode PCR ini dilakukan menambahkan larutan uji yang direaksikan dengan 15,8 ml Aquades dan 1 ml reagen Polikiokalteu, kemudian dikocok dan didiamkan selama 8 menit. Kemudian sebanyak 3 ml larutan NaCO3
20% dalam aquades ditambahkan ke dalam larutan homogen dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar. Pengukuran absorbansi larutan yang dilakukan pada panjang gelombang 765 nanometer dengan menggunakan standar asam galat. Selanjutnya, uji antioksidan metode DPPH. Pada metode ini dilakukan dengan cara pembuatan variasi konsentrasi dengan larutan uji sebanyak 10, 30, 50, 70, dan 90 nanogram per mililiter. Sebanyak 0,2 mili masing-masing larutan uji ditempatkan dalam botol vial dan ditambahkan 3,8 mili larutan DPPH 50 nanometer. Kemudian campuran dihomogenkan dan didiamkan selama 30 menit. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 515 nanometer. Standar yang digunakan pada metode ini yaitu quercetin. Selanjutnya, pada tabel 1 yaitu uji antibakteri dengan metode difusi cakram. Dengan metode difusi cakram dan metode perforasi memberikan hasil yang negatif. Pada tabel ini hasil ekstra fermentasi susu dan whey tahu dengan pH 5,4 dan pH 4,7 tidak memberikan penghambatan pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Streptococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa karena pH-nya masih di atas minimum bakteri tersebut. Pada bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas memiliki toleransi terhadap kisaran lingkungan yang luas. Pseudomonas aeruginosa memiliki keragaman genetik dan memiliki plasmid yang mengkode enzim pada jalur metabolisme khusus. pH kurang asam diperkirakan karena waktu fermentasi yang relatif singkat yaitu pada 7 jam. Sedangkan pada suhu 45 derajat Celcius terjadi penggumpalan dalam waktu 7 jam namun diperkirakan belum mencapai tahap maksimal. Selain itu, fermentasi bakteri asam laktat pada suhu yang cukup tinggi yaitu 45 derajat Celcius diperkirakan pertumbuhan bakteri asam laktat belum mencapai fase stasioner sehingga belum memproduksi bakteriosin. Pada diagram kedua, kapasitas antioksidan dengan metode PCR ini, whey tahu dia memiliki kapasitas antioksidan 53,49% dari total kapasitas antioksidan susu kedelai, serta ekstrak hasil fermentasi tahu oleh bakteri asam laktat memiliki kapasitas antioksidan 57,14%. Hal ini membuktikan bahwa whey tahu ekstrak hasil fermentasi whey tahu oleh bakteri asam laktat berpotensi sebagai antioksidan. Selanjutnya, uji antioksidan dengan metode perendaman DPPH, yaitu perbandingan presentasi susu kedelai dan whey tahu ini pada whey tahu lebih besar dibandingkan dengan susu kedelai. Penghambatan radikal DPPH yang terbesar yaitu konsentrasi 90 ppm susu kedelai dan whey tahu pada konsentrasi 90 ppm mampu menghambat radikal bebas DPPH sebesar 23,16% dan 19,26% ekstrak hasil fermentasi susu
kedelai dan whey tahu mampu menghambat radikal bebas DPTH sebesar 12,53 dan 11,46% sehingga berpotensi sebagai antioksidan. Berdasarkan presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa fermentasi susu kedelai oleh bakteri asam laktat pada suhu 45 derajat Celcius selama 7 jam menghasilkan asam-asam organik yang menyebabkan susu kedelai mengalami koagulasi, membentuk padatan berwarna putih, dan whey tahu membentuk padatan berwarna cairan kuning keruh serta ditandai dengan penurunan